Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga siap untuk belajar ya. Ya Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Fauzan. Ketua saya. Baik teman-teman, berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadir siapa? Atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Oke, bagus ini kelas ini, semangatnya luar biasa. Ibu suka nih kayak gini ya. Tetap kompak, pertahanin terus ya. Ya Bu. Oke, sebelumnya Ibu di sini ada motivasi dulu buat kalian. Dengerin ya. Ya Bu. Pendidikan adalah tiket menuju masa depan. Hari esok dimiliki oleh mereka yang mempersiapkan diri sejak hari ini. Jadi intinya kalian mulai dari sekarang belajar dengan serius, rajin, disiplin, tidak menunda tugas gitu ya. Ya Bu. Oke, sekarang coba kalian bayangkan, bayangkan ya. Dulu orang-orang itu jika ingin berkomunikasi harus bertemu langsung atau menggunakan surat. Nah, ya kan? Ya, tuh merpati juga. Nah, tetapi sekarang bisa menggunakan handphone atau media sosial. Ya, betul sekali. Lalu kita sudah membahas materi tentang persatuan dalam keberagaman. Nah, yang hari ini, siapa yang tahu yang hari ini mau pembelajaran apa? Angkat tangan. Ada yang tahu? Nggak tahu? Nah, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan keberagaman. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi berbagai faktor penyebab perubahan sosial dan keberagaman. Nah, terus yang kedua, kalian dapat memberikan contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu kalian dapat menyimpulkan hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan terjadinya perubahan sosial dan juga keberagaman. Oke, sekarang kita simak video bareng-bareng. Perhatikan ya. Simak baik-baik. Ih, bosan banget deh. Kamu sekarang kemana ya? Kalian lagi ngapain? Mungkin kita udah sini sini sini. Ini apa ya?
Ayo. Oh, izinkan aku memiliki. Sekolah. Iya, ini udah OTW kok. Sekarang naik motor. Dulu gitu. Ibu mau tanya, coba Rifka, menurut kamu isi dari video tadi itu apa? Tentang perkembangan teknologi. Coba bisa lebih kencang lagi suaranya? Tentang perkembangan teknologi. Iya betul, tentang perkembangan teknologi. Sekarang coba anak cowoknya, ibu mau tanya Mas Ajis. Mas Ajis, menurut Mas Ajis, isi dari video tadi itu apa? Itu berisikan tentang perubahan hidup masyarakat. Iya betul, jawaban Rifka dan juga Mas Ajis betul. Bertepuk tangan buat Rifka dan juga Ajis. Oke, sekarang kita fokus ke materi ya. Nah, nih sekarang bacakan ini ya, pengertian. Perubahan sosial adalah perubahan terjadi pada struktur, nilai, norma, atau pola perilaku dalam masyarakat secara bertahap atau cepat. Perubahan ini bisa kecil maupun besar dan bisa terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Oke, terima kasih Salma. Coba sekarang Lydia bisa tolong bacakan. Keberagaman. Sedangkan Iya, keberagaman adalah kondisi dalam masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan seperti perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, adat, istiadat, hingga cara hidup. Di Indonesia keberagaman terlihat jelas karena banyaknya suku dan budaya yang berbeda, tapi tetap hidup berdampingan. Oke, sosial itu dan keberagaman itu terjadi di dalam masyarakat. Nah, perubahan sosial itu bisa secara bertahap dan juga secara cepat gitu. Nah, ada perubahannya secara kecil dan juga perubahannya besar. Paham? Paham ya? Oke, next kita lanjut. Nah, di sini ada contoh perubahan sosial, yaitu pergeseran metode transaksi dari tunai ke digital. Siapa di sini yang sering apa-apa pakai QRIS? Gak ada saldo. Semuanya pasti pernah ngalamin ya. Ya itu jadi salah satu contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita beli makan di kantin, beli belanja di mall, semuanya apa-apa pakai QRIS, ya pakai HP udah digital. Iya Bu. Jajan di pinggir jalan pun sekarang sudah ada QRIS gitu, apa-apa digital lah pokoknya ya. Iya Bu, betul. Nah, perubahan sosial memiliki ciri-ciri terjadi secara berkelanjutan, terus melibatkan banyak aspek kehidupan. Terus yang terakhir ada mengandung unsur adaptasi. Nah, coba semuanya bareng-bareng. Demografi, faktor ekonomi, faktor politik, faktor lingkungan, faktor budaya, faktor migrasi, faktor globalisasi, faktor konflik, faktor agama. Ya, terima kasih. Sama-sama.
pertama itu ada faktor teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini dapat mempercepat perubahan sosial dan keberagaman. Contohnya yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa orang dulu itu kalau mau berkomunikasi harus bertemu langsung. Berbeda dengan zaman sekarang, sudah semakin maju, harus bisa menggunakan handphone atau media sosial gitu. Selanjutnya ada faktor demografi, perubahan jumlah penduduk, struktur usia, dan tingkat kelahiran serta kematian. Nah, contohnya itu, nih Pamulang dulunya tuh kota yang biasa aja ya, maksudnya nggak terlalu ramai gitu. Nah, semenjak ada Universitas Pamulang di Pamulang ini, jadi penduduknya itu semakin ramai gitu. Nah, perubahannya itu bisa terlihat dari pembangunannya, jadi banyak kos-kosan, kontrakan, sampai ke fasilitas umum lainnya kayak coffee shop gitu kan. Paham? Paham, Bu. Nah, itu selanjutnya ada faktor ekonomi. Perubahan ekonomi seperti perubahan dalam pola kerja, terus pendapatan dan jenis pekerjaan itu juga dapat mempengaruhi keberagaman dan perubahan sosial di dalam masyarakat. Contohnya di desa itu dulu itu banyak orang itu bekerja sebagai petani. Nah, sekarang itu sudah banyak yang beralih menjadi buruh bangunan, terus buruh pabrik, karena mereka itu merasa bahwa gajinya itu lebih besar gitu menjadi buruh pabrik gitu. Izin Bu, masih absen. Iya. Terima kasih Kak Udin. Silakan, Ujang. Nanti ke belakang ya. Ya, Bu. Nah, coba perhatikan dulu anak-anak. Selanjutnya yaitu ada faktor politik. Perubahan pemerintahan, terus kebijakan publik dan hukum itu tuh dapat mempengaruhi perubahan sosial dan keberagaman. Contohnya kebijakan publik. Ada kebijakan yang wajib 12 tahun pendidikan. Bener nggak? Benar. Nah, itu tuh menyebabkan perubahan sosial yang pendidikan kita tuh semakin maju. Masyarakat Indonesia semakin banyak orang yang bersekolah dengan adanya pendidikan wajib 12 tahun itu. Sampai sini paham? Paham ya? Selanjutnya ada faktor lingkungan, terus perubahan lingkungan fisik seperti perubahan iklim dan kondisi alam itu juga dapat mempengaruhi perubahan sosial dan keberagaman di dalam masyarakat. Norma dan juga perilaku budaya itu juga termasuk dapat mempengaruhi perubahan sosial. Terus ada faktor migrasi, perubahan mobilitas penduduk dan juga migrasi dapat mempengaruhi keberagaman. Contohnya orang-orang desa banyak bekerja di kota atau enggak melanjutkan pendidikannya di kota gitu kan. Jadi perubahannya itu masyarakat yang ada di kota itu semakin beragam. Ada yang dari suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, jadinya ada di kota banyak gitu. Nah, selanjutnya ada faktor globalisasi, yaitu perubahan dalam hubungan internasional dan arus informasi global. Contohnya apa, Bu? Contohnya sekarang anak-anak tuh lebih menyukai budaya luar. Contohnya drama Korea, drakor. Siapa yang suka nonton drakor? Angkat tangan. Iya, nggak apa-apa. Drakor, terus dance K-pop, boleh kita menyukai. Brazil, ya termasuk ya. Kita boleh menyukai budaya luar, tetapi harus mengambil yang baiknya gitu loh. Dan jangan sampai menghilangkan budaya kita sendiri. Gitu. Paham? Paham. Selanjutnya ada faktor konflik sosial dan politik dapat mempengaruhi keberagaman dan juga perubahan sosial di dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu ada faktor agama. Perubahan dalam praktik agama dan kepercayaan dapat mempengaruhi keberagaman dan perubahan sosial. Oke, iya sama-sama. Selanjutnya ada faktor pendorongnya nih anak-anak.
Perhatikan ya. Ayo. Yuk. Yang pertama itu ada interaksi lintas budaya, heterogenitas penduduk, pendidikan yang merata, serta kemudahan akses informasi dan teknologi. Nah, tadi faktor pendorong, sekarang ada faktor penghambatnya nih, yaitu ada adat istiadat yang kuat, terus ketertutupan terhadap budaya baru, kemiskinan dan ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses pendidikan dan teknologi. Oke, sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Coba yang ingin ditanyakan silakan. Yang belum paham tanya ya, nggak apa-apa. Kita ini sebagai siswa maupun siswi, gimana kita menyikapi perubahan sosial ini, Bu? Apakah kita ini harus selalu mendukung perubahan sosial tersebut itu, atau ada kondisi tertentu yang membuat kita ini perlu menolak perubahan sosial tersebut? Oke, terima kasih Pak Wizan. Ini pertanyaannya sangat bagus. Coba yang lain dengarkan dulu ya. Jadi tadi pertanyaan Pak Wizan ini, apakah kita harus selalu mendukung atau menolak perubahan sosial? Nah, kita sebagai masyarakat nih tidak selalu harus mendukung atau menolak perubahan sosial itu. Tetapi caranya dengan menyikapinya dengan bijaksana dan juga kritis. Kenapa harus bijaksana dan kritis? Karena jika itu dampaknya positif untuk kita, misal dalam bidang hal pendidikan gitu, nah kita harus mendukung itu perubahan itu. Nah, tetapi ya, apa-apa. Tetapi sebaliknya, jika perubahan sosial itu berdampak negatif bagi kita atau bertentangan dengan nilai-nilai yang baik, dengan nilai-nilai yang sudah ada, berarti kita harus menolaknya, gitu. Paham? Paham ya. Jadi kita nggak harus selalu menolak atau harus mendukung, gitu. Kita harus menyikapinya dengan bijaksana. 4 kelompok kecil ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, di setiap perwakilannya maju satu-satu untuk memutar spinner ini yang sudah Ibu siapkan. Nah, nanti satu orang perwakilan maju memutar, nanti mendapatkan warna apa? Semisal mendapat warna coklat. Nanti kalian ambil amplop warna coklat yang isinya ada studi kasus di dalamnya. Nanti tugasnya kalian harus studi kasus ini itu termasuk ke dalam faktor apa, terus dampak positif dan dampak negatifnya apa, lalu solusi yang terbaik buat kasus tersebutnya apa, gitu. Paham? Paham ya? Nanti setelah sudah selesai diskusinya, satu-satu maju ke presentasi di depan kelas. Paham? Paham. Oke, sekarang ini kelompok 1 mau spinner, memutar. Ya. Warna kuning. Oke. Ntar ya. Ini ada dari sana. Dapat. Ntar ya, nanti Ibu bagikan lembar kerjanya. Ini duduk dulu saya. Iya, duduk dulu. Silakan berdiskusi ya. Kelompok 2 silakan perwakilannya maju. Ayo, Jis. Ya. Nanti kalau dapat warna yang sama, nanti muter lagi. Warna apa ini? Biru tua. Biru gelap itu, Bu. Gelap. Silakan. Kelompok 3. Aja deh, aja. Iya, silakan. Semangat banget nih. Iya, Yang betul. kencang dulu. Pelan-pelan. Yang kencang ya. Terserah. Pelan-pelan aja. Iya. Dibilang yang kencang? Ya. Coklat. Coklat. Waduh, dapat coklat kan? Matching. Nih. Oke, terima kasih, Bu. Kelompok 4 silakan maju. Jadi kemana? Orange.
Oke, sekarang kalian diskusi ya bareng kelompoknya masing-masing ya. Baik ya. Ayo Bu. Oke, silakan diskusi. Jadi ini gimana ya? Gimana kelompok 1 ada kesulitan? Aman ya? Kamu bareng ya kelompok ya? Kelompok 2 aman? Aman ya? Nanti kalau ada yang belum paham, tanyakan saja ke ibu ya. Gimana kelompok 3? Ada kesulitan? Aman Bu. Aman? Aman sejauh ini. Aman, Jadi ya. ntar yang jawab perwakilan kelompoknya juga Bu. Yang tadi maju juga. Apa semuanya Bu Mas? Semuanya boleh. Semuanya baju. Ya, ya. Kita masih bareng-bareng. Enggak. Ini pasti ada 4 nih. Kelompok 4 aman Bu? Aman. Aman ya? Aman Bu. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, siapa yang mau maju duluan? Kelompok 2. Oke, kelompok 4 silakan. Coba yang lainnya dengerin dulu. Di lingkungan tempat tinggal Maria, banyak lahan kosong mulai dibangun menjadi perumahan dan perkotaan. Pohon-pohon yang sebelumnya membuat udara sejuk mulai berkurang. Selain itu, masyarakat juga sering membuang sampah sembarangan ke sungai. Akibatnya, lingkungan menjadi lebih panas dan ketika hujan turun, sering terjadi banjir. Namun di sisi lain, pembangunan tersebut juga membuat daerah tempat tinggal Maria menjadi lebih ramai dan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Studi kasusnya, analisis faktor perubahan sosial yang terjadi pada kasus tersebut. Faktor perubahan sosial pada kasus tersebut adalah faktor lingkungan akibat pembangunan dan kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Yang kedua, ada dampak positif dan negatif dari kasus tersebut. Dampak positifnya yaitu daerah menjadi lebih berkembang, membuka peluang usaha bagi masyarakat, fasilitas umum semakin bertambah. Dampak negatifnya, lingkungan menjadi panas dan terjadi banjir saat hujan, berkurangnya pohon dan daerah hijau. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan pada kasus tersebut? Masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, perlu dilakukan penghijauan dan kerja bakti secara rutin agar lingkungan tetap bersih dan nyaman. Oke, beri tepuk tangan untuk belum. Masih awak Yang lain perhatikan ya. Iya. Teman-temannya ada yang mau presentasi. Rifka, ya, perhatikan dulu. awak ada pertama. Oke, studi kasus dari kelompok 2 itu, Rifka sangat menyukai budaya luar negeri. Ia mengikuti tren fashion, musik, makanan, dan gaya hidup dari luar negeri melalui media sosial. Rifka bahkan lebih hafal lagu luar negeri dibanding lagu daerahnya sendiri. Saat sekolah mengadakan kegiatan budaya tradisional, Rifka kurang tertarik untuk ikut karena merasa budaya modern lebih menarik. Akibatnya, Rifka mulai jarang mempelajari budaya daerah dan kurang mengenal tradisi di lingkungannya sendiri. Namun di sisi lain, Rifka menjadi lebih terbuka terhadap perkembangan dunia dan memiliki wawasan yang luas tentang budaya dari berbagai negara. Jadi jawaban dari diskusi kita tentang analisis faktor perubahan yang terjadi, itu faktor perubahan sosial pada kasus tersebut adalah globalisasi atau masuknya budaya luar ke Indonesia melalui internet dan media sosial. Lalu bagaimana dampak positif dan negatif ya? Dampak positif ya menambah wawasan tentang budaya luar, membuat masyarakat lebih terbuka terhadap perkembangan dunia dan mempermudah pertukaran informasi antar negara. Dampak negatifnya, budaya daerah mulai dilupakan. Generasi muda kurang mencintai budaya lokal. Muncul kebiasaan meniru budaya asing secara berlebihan. Masalah tersebut, budaya daerah harus dikenalkan dengan cara yang menarik. Misalnya melalui media sosial, festival budaya, dan kegiatan seni di sekolah. Generasi muda juga harus memiliki rasa bangga terhadap budaya Indonesia. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Mic-nya kasih muridnya. Oh, iya. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, silakan dulu lagi kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Silakan. Mari maju. Pakai mic. Pakai nih. Pakai ya. Ya nih. Oh, sudah.
Kami dari kelompok 3 ingin membacakan studi kasus terlebih dahulu, yang dimana studi kasusnya berisi tentang Ajis membantu orang tuanya berjualan di pasar tradisional. Namun akhir-akhir ini pembeli mulai berkurang karena masyarakat lebih memilih berbelanja di supermarket dan toko online yang dianggap lebih praktis dan nyaman. Pendapatan pedagang pasar mulai menurun sehingga beberapa pedagang mengalami kesulitan ekonomi. Akan tetapi, kondisi tersebut juga membuat sebagian pedagang mulai mencoba cara baru seperti promosi melalui media sosial dan meningkatkan kualitas pelayanan agar pembeli kembali datang. Oke, dari hasil diskusi kami yaitu ada 3 poin. Yaitu yang pertama ada analisis faktor, yang kedua ada dampak positif dan negatif, yang terakhir lalu ada solusinya. Untuk faktor tersebut, faktor perubahan sosial pada kasus tersebut, faktor ekonomi yaitu perubahan pola belanja masyarakat dari pasar tradisional ke supermarket ke toko online. Selanjutnya akan Selanjutnya dampak positif dan negatif dari kasus tersebut. Nah, dampak positifnya yaitu belanja menjadi lebih praktis dan cepat, membuka peluang usaha baru, pedagang mulai belajar menggunakan teknologi untuk promosi. Dan dampak negatifnya, pendapatan pedagang pasar menurun, pasar tradisional menjadi lebih sepi, dan persaingan ekonomi semakin tinggi. Yang terakhir adalah solusinya, pedagang pasar harus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kebersihan pasar. Selain itu, pedagang juga dapat memanfaatkan media sosial untuk promosi agar mampu bersaing. Sekian presentasinya. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 3? Tidak ada? Tidak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Studi kasusnya adalah Kale adalah siswa yang sangat aktif menggunakan media sosial. Hampir setiap waktu luangnya digunakan untuk bermain ponsel, membuat konten video, dan mengikuti tren yang sedang viral. Saat berkumpul bersama teman-temannya, Kale lebih sering fokus pada gadget daripada berbicara langsung. Akibatnya Kale menjadi kurang belajar dan sering terlambat mengerjakan tugas sekolah. Ia juga mulai jarang mengikuti kegiatan kerja kelompok di kelas. Namun di sisi lain, kalian menjadi lebih kreatif dalam membuat video dan lebih cepat mendapatkan informasi terbaru dari internet. Hasil diskusi dari kelompok kami, yang pertama itu analisis faktor perubahan sosial apa yang terjadi pada kasus tersebut. Faktor perubahan sosial pada kasus tersebut adalah perkembangan teknologi, terutama penggunaan media sosial dan gadget. Teknologi yang berkembang pesat membuat kebiasaan masyarakat berubah, termasuk cara berkomunikasi dan mencari hiburan. Selanjutnya, apa dampak positif dan negatif dari kasus tersebut? Dampak positifnya yaitu memudahkan mendapatkan informasi, menambah kreativitas dalam membuat konten, mempermudah komunikasi dengan orang lain. Dampak negatif, mengurangi fokus belajar, menjadi kecanduan gadget, dan mengurangi interaksi secara langsung dengan lingkungan sekitar. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan pada kasus tersebut? Teknologi harus digunakan secara bijak, penggunaan gadget perlu dibatasi agar tidak berlebihan. Selain itu, kalian harus lebih mengutamakan belajar dan mulai aktif berinteraksi langsung dengan keluarga maupun teman. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang sebelum masuk ke post test, Ibu ada ice breaking dulu biar kalian semangat, oke? Oke, Bu. Oke, semuanya berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Buka tutup, Di tepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Lagi buka tutup, Buka tutup, tepuk tangan
hari ini Ibu ajarkan. Kan Ibu minggu lalu sudah bilang ya suruh bawa handphone. Coba handphonenya dikeluarin dulu, kita mau masuk ke kuisis. Ada sinyal. Gua ada pacaran. Itu Ibu linknya sudah bagi di grup. Oke. 5 menit lagi. 3 menit. Udah? Udah. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Maaf, bentar. Jaringan ibunya. Tuh. Ya. Yuk. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? C. Siapa yang jawabannya C angkat tangan? Ya. Oke, semuanya C ya. Coba kita lihat benar apa tidak. Oh iya, betul. Kanan. Contoh faktor penyebab perubahan sosial akibat lingkungan adalah Coba angkat tangan ya Kak. Yang B, yang C, yang D, gak ada. Kita cek ya. Betul lagi. Next, yang ketiga, bonus demografi berpengaruh terhadap perubahan sosial karena B. Oke, bisa jawabannya B yang lain. B. D. Yang jawabannya A. Jawabannya B. C. D. Oke, kita lihat ya. B. Next, 4. Apa yang menjadi ciri perubahan sosial lambat? B. Coba kita lihat ya. Betul, B lagi ternyata. Manakah faktor penghambat perubahan sosial berikut ini? D. Yang jawabannya A. B. C. D. Oke, ini terakhir nih. Apakah benar semua atau ada yang salah? Betul, tepuk tangan untuk kita semua. Yang salah 1, salah 2, salah 3. Ada yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Coba Ibu pengen tahu dari kalian dulu. Oke, silakan. Saya ingin menyimpulkan Bu. Tadi dulu Bu. Aduh. Berdiri sambil berdiri. Aduh. Salah. Oke, terima kasih. Dengan saya menyimpulkan, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah bahwa perubahan sosial terjadi karena berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar masyarakat. Selain itu, masyarakat memiliki keberagaman yang harus kita hargai. Sebagai siswa, kita harus mampu menyikapi perubahan sosial dengan bijak dan menjaga sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada, Bu. Oke, beri tepuk tangan buat Pupu. Terima kasih, teman-teman. Sosial dan keberagaman dalam masyarakat itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, bukan cuma satu faktor saja, melainkan ada 10 faktor yang tadi sudah kita sebutkan satu persatu. Nah, antara satu faktor dengan faktor yang lainnya itu memiliki kesinambungan atau hubungan, jadi tidak saling terpisah gitu, tapi memiliki keterkaitan gitu. Nah, perubahan sosial juga ada yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ada yang berskala kecil, perubahannya ada yang besar gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Untuk minggu depan kalian silakan baca-baca lagi materinya biar kalian nanti sudah ada gambaran buat pertemuan berikutnya ya. Bukan ya, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.